Tantangan penerapan manajemen dan Smart ASN di BP-BPK Sumatera Utara. Hasil identifikasi isu yang ada di BP-BPK Sumatera Utara adalah 1. Belum adanya database SOP dan regulasi balai. 2. Perangkat komputer yang tersedia belum memadai. 3. Di lingkungan kantor belum tersedia penunjuk untuk jalur darurat sebagai bagian dari fasilitas keselamatan kerja. Dan yang keempat, belum ada format laporan yang baku. Isu di BP-BPK Sumut adalah belum adanya database SOP, perangkat komputer yang belum memadai, belum adanya rambu jalur evakuasi, dan juga belum ada format laporan yang. Hasil penapisan dari keempat isu ini, dengan metode APKL ditemukan bahwa isu prioritas adalah belum adanya database SOP dan regulasi. Dengan analisis APKL, yaitu aktual, isu belum adanya database SOP dan regulasi sangat relevan dengan kondisi saat ini karena organisasi dituntut bekerja cepat, transparan, dan seragam sesuai standar pelayanan publik. Problematik karena ketiadaan SOP menimbulkan permasalahan serius, seperti perbedaan cara kerja antar pegawai, risiko kesalahan, menurunnya efisiensi, serta lemahnya akuntabilitas. Yang ketiga, kekalayakan. Isu ini berdampak langsung pada banyak pihak, baik pegawai internal yang membutuhkan pedoman kerja maupun masyarakat sebagai penerima layanan publik. Dan yang keempat, kelayakan. Penyusunan database SOP dan regulasi sangat memungkinkan dilakukan karena dapat dimulai dengan inventarisasi aturan yang ada, kemudian disusun dalam format digital yang mudah diakses dengan dukungan SDM dan teknologi yang tersedia. Belum adanya database SOP membuat pelayanan menjadi lambat karena pegawai harus mencari tahu alur kerja tanpa acuan yang jelas. Kondisi ini juga menyulitkan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas kinerja pegawai. Hasil penapisan dari keempat isu ini, dengan metode APKL ditemukan bahwa isu prioritas adalah belum adanya database SOP dan regulasi. Dengan analisis APKL, yaitu aktual, isu belum adanya database SOP dan regulasi sangat relevan dengan kondisi saat ini karena organisasi dituntut bekerja cepat, transparan, dan seragam sesuai standar pelayanan publik. Problematik karena ketiadaan SOP menimbulkan permasalahan serius, seperti perbedaan cara kerja antar pegawai, risiko kesalahan, menurunnya efisiensi, serta lemahnya akuntabilitas. Yang ketiga, kekalayakan. Isu ini berdampak langsung pada banyak pihak, baik pegawai internal yang membutuhkan pedoman kerja maupun masyarakat sebagai penerima layanan publik. Dan yang keempat, kelayakan. Penyusunan database SOP dan regulasi sangat memungkinkan dilakukan karena dapat dimulai dengan inventarisasi aturan yang ada, kemudian disusun dalam format digital yang mudah diakses dengan dukungan SDM dan teknologi yang tersedia. Hasil analisis isu menggunakan metode Fishbone ditemukan bahwa penyebab terjadinya isu ini adalah kurangnya pemahaman pentingnya database SOP, tidak ada penanggung jawab khusus, rendahnya literasi digital sebagian pegawai, belum ada standar baku penyusunan dan penyimpanan SOP, SOP lama tidak terdokumentasi dengan rapi, tidak ada mekanisme pembaruan regulasi secara berkala, keterbatasan perangkat komputer, belum ada software atau aplikasi khusus pengelolaan SOP, dokumen regulasi masih tersebar di berbagai unit, data belum terintegrasi dalam satu sistem, rendahnya prioritas instansi terhadap digitalisasi SOP, belum ada kebijakan khusus tentang database SOP dan regulasi. Kemudian dari isu tersebut ditemukan beberapa alternatif solusi, yaitu menyusun dan menginventarisasi SOP atau regulasi yang sudah ada, membuat database digital sederhana melalui Excel atau Google Drive, menunjuk tim atau penanggung jawab khusus pengelolaan database, dan melakukan pelatihan pegawai tentang tata kelola dan akses database. Dari 4 alternatif solusi tersebut, dilakukan penapisan solusi menggunakan McNamara, dan ditemukan bahwa solusi yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah menyusun dan menginventarisasi SOP atau regulasi yang sudah ada, dan membuat database digital sederhana melalui Excel atau Google Drive. Demikian hasil identifikasi isu dan solusi yang saya temukan di BP-BPK Sumatera Utara. Terima kasih atas perhatiannya.